konferensi pers sebagai penutup dari rangkaian acara R20 atau R20 selama 2 hari. Hadir bersama saya di sini Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf sebagai Ketua PBNU dan sekaligus sebagai pendiri R20 dan sekaligus sebagai host acara ini bersama dengan Muslim World League ya. Beliau akan menyampaikan beberapa hal yang penting terkait dengan acara kita, khususnya beberapa semacam kesepakatan yang dicapai selama acara. Saya kira kita bisa menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ya dalam acara ini. Nanti beberapa statement akan disampaikan dalam bahasa Inggris. Nanti setelah selesai kita akan lakukan tanya jawab. Oke. Masih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Thank you very much for having with us this afternoon and throughout this 2 days conference. Terima kasih. Kita ini sedang mengerjakan finalisasi dari komunike. Ini mungkin bukan seperti deklarasi, bukan seperti misalnya kesepakatan bersama, tapi komunike yang menggambarkan apa yang menjadi hal-hal yang dibicarakan di sini dan bisa disimpulkan dari diskusi yang telah berlangsung 2 hari ini. Saat ini tim sedang bekerja untuk menyempurnakan komunike ini yang terdiri dari wakil Nahdlatul Ulama, dari wakil Center for Shared Civilization and Values, wakil dari Muslim World League, dan juga dari para pembicara dan partisipan kunci di dalam konferensi ini. Nanti akan diterbitkan komunike dalam bahasa Inggris, bahasa Arab, dan bahasa Indonesia. Sekarang sudah dikerjakan yang penyempurnaannya. Tapi beberapa hal mungkin bisa saya sebut di sini. Di antara yang paling penting yang sudah kita pastikan menjadi bagian dari komunike itu ialah bahwa semua orang yang berpartisipasi di dalam konferensi ini sepakat bahwa kita membutuhkan suatu aliansi global. Aliansi global dari semua orang yang punya kehendak baik, people of goodwill, dari semua agama, semua kebangsaan, ya, untuk bergabung bersama dalam suatu aliansi global yang akan berjuang untuk sejumlah visi mulia, sejumlah visi yang menjadi idealisasi dari kita semua, yaitu berjuang untuk membangun dan melaksanakan inisiatif-inisiatif yang konkret agar tercipta jembatan di antara bangsa-bangsa dan negara-negara serta di antara peradaban-peradaban yang berbeda-beda, sehingga untuk kemudian bisa terbangun kesaling pahaman, terbangun kehendak bersama untuk mengembangkan peradaban tatanan dunia yang bukan hanya harmonis tapi juga diwarnai dengan nilai-nilai yang mulia. Dan ini semua harus ditempuh dengan pertama-tama bersedia melakukan dialog yang jujur dan realistis. Tidak menyembunyikan masalah, tidak menyembunyikan keadaan-keadaan yang buruk, tapi membicarakannya dengan terbuka dan jujur, realistis, ya, tentang apa yang terjadi di dalam lingkungan agama masing-masing maupun yang terjadi di antara komunitas agama yang berbeda-beda, untuk melihat ada masalah apa di situ dan mencari jalan keluar bersama-sama. Nah, pada tahap berikutnya apabila agama-agama ini berhasil menyelesaikan apa yang menjadi masalah di antara mereka dan di dalam diri mereka, agama-agama ini akan meraih satu posisi moral yang kuat untuk menawarkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai mulia yang diinspirasikan oleh agama-agama itu untuk
disuntikkan, untuk di infuse ke dalam struktur-struktur kekuatan sosial politik dan ekonomi di dalam dinamika global. Ini adalah hal-hal yang ya nanti akan ada di dalam komunike bersama itu, dan masih akan ditambah dengan beberapa poin lagi yang sekarang ini sedang digarap oleh tim khusus untuk itu. Besok para peserta akan berangkat ke Yogyakarta, Serta terpilih. para peserta yang sudah mendaftar, karena kita menawarkan sejak awal untuk mengikuti program. Jadi besok sudah ada peserta yang mendaftar sekitar 150 sampai 200 orang peserta untuk kita ajak ke Jogja dan mengikuti program-program yang sudah kita siapkan di Jogja untuk sampai dengan tanggal 6 November yang akan datang. Tujuan dari program di Jogja ini adalah bahwa setelah para peserta sekarang mengenal siapa yang menjadi inisiator dari R20 ini dengan isi seperti yang sudah diikuti ini, kita ingin memberikan pengalaman kepada peserta. Ada latar belakang lingkungan seperti apa yang memungkinkan Indonesia, memungkinkan Nahdlatul Ulama, memungkinkan Islam di Indonesia ini berani mengambil inisiatif seperti apa yang kita buat di R20 ini. Maka misalnya kita akan ajak peserta untuk berkunjung ke Borobudur. Bukan hanya untuk menikmati keindahan Borobudurnya saja, tapi kita ingin tunjukkan dan kenalkan bagaimana masyarakat komunitas Muslim di Borobudur ikut menjaga, merawat, memelihara candi Buddha terbesar yang kita miliki. Kita ajak untuk mengunjungi Prambanan juga untuk kepentingan yang sama. Kita ajak untuk mengunjungi candi Mendut. Ini semua untuk memperlihatkan kepada mereka supaya mereka mengalami sendiri bagaimana masyarakat kita ini yang terdiri dari komunitas yang berbeda-beda, walaupun mayoritas Muslim, tetapi hubungan dengan komunitas agama-agama yang lain kita bangun menjadi hubungan yang sangat harmonis. Nah, nanti kita juga akan disambut oleh Keraton Jogja, oleh Yang Mulia Sultan Hamengkubuwono ke-10, dan bahkan insya Allah besok malam Keraton Jogja akan memberikan akan mentuan rumahi suatu pertemuan kehormatan, makan malam kehormatan bersama para delegasi dari konferensi ini, insya Allah. Ini saya kira teman-teman, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi sumbangan yang positif untuk bangsa dan negara dan untuk kemanusiaan. Oh ya, satu hal lagi yang perlu kami sebutkan, nanti dalam komunike ini kami juga akan nyatakan bahwa kami memohon kepada pemerintah Republik Indonesia untuk mengusulkan di dalam forum G20 nanti agar R20 ini diterima sebagai engagement group resmi, sebagai official engagement group di dalam G20. Kita tahu bahwa di dalam G20 itu ada bermacam-macam official engagement groups, ada Youth 20, ada Women 20, ada Business 20 dan sebagainya. Nah, kita memohon kepada pemerintah Indonesia agar di dalam G20 tahun ini disepakati untuk menerima Religion 20 sebagai official engagement group di dalam G20, sehingga dari tahun ke tahun, dari setiap presidensi R20 itu akan terus diselenggarakan secara berkelanjutan forum R20 seperti yang kita punya pada tahun ini. Terima kasih. Demikian yang bisa saya sampaikan sebagai informasi awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama bahwa Ramadhan dan delegasi dari India
sudah mendengar apa yang disampaikan yang menjadi keluhan banyak orang tentang mereka. Kalau teman-teman mengikuti diskusi sejak kemarin dan hari ini, misalnya Dr. Ahmad Guru dengan terus terang dan straightforward menyebut tentang masalah di India, dan mereka semua delegasi India termasuk Ramji Ramadav tidak keberatan dan tidak mengingkari, tetapi mereka juga menyatakan bahwa mereka sebetulnya punya nilai-nilai mulia, tapi bahwa kemudian mereka punya masalah yang harus diatasi. Mereka bersedia untuk bekerja sama dengan pihak-pihak yang bisa membantu untuk menyelesaikan masalah-masalah itu. Dan bahwa sekarang ya bahwa mereka sudah kita beritahu bahwa mereka kita ajak untuk datang ke forum ini, dan forum ini akan menjadi forum yang buka-bukaan, forum yang terus terang, yang tidak ada ditutup-tutupi. Mereka mau datang. Ini berarti bahwa sebetulnya mereka juga punya kehendak baik untuk mengatasi masalah. Karena apapun juga secara realistis semua orang termasuk para pemimpin India, baik pemimpin politik maupun pemimpin agamanya, bahwa bangsa India tidak mungkin bisa bertahan kalau membiarkan masalah ini berlangsung terus-menerus tanpa jalan keluar. Nah, sekarang baik di dalam forum maupun pembicaraan di luar forum, kita sudah mendapatkan komitmen dari teman-teman di India untuk bekerja bersama-sama. Kita tahun depan akan mengadakan R20 di India, ya, apapun yang terjadi, beliau-beliau ini sudah siap untuk menyelenggarakan R20, dan menuju R20 di India itu kita akan melakukan upaya-upaya bersama lebih lanjut untuk pertama mengembangkan inisiatif ini menjadi sungguh-sungguh menjadi satu gerakan, dan juga untuk membangun agenda-agenda dari R20 di India tahun depan. Sesi pembukaan kemarin adalah nalar dari metode untuk menyelesaikan masalah-masalah terkait agama ini. Tetapi jelas bahwa masalah ini masalah yang besar, masalah yang rumit, tidak mungkin bisa kita selesaikan dalam 2 hari. Maka yang kita sampaikan di dalam diskusi-diskusi ini adalah contoh-contoh dari apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah dilakukan oleh berbagai kalangan agama. Maka ada misalnya cerita dari gereja Katolik, ada cerita dari kalangan Yahudi Masorti, ada cerita dari Nahdlatul Ulama tentang bagaimana kita memproses pemahaman keagamaan kita ini untuk kedepannya kita bawa ke arah membangun harmoni dari semua kelompok agama. Ini akan menjadi perjuangan panjang, ya, makanya kita ingin ini menjadi gerakan global supaya bisa berlangsung ke depan. Ya, banyak hal sudah kita sepakati, keadilan adalah nilai bersama kita, kasih sayang, kepedulian kepada sesama adalah nilai bersama kita. Tapi ada masalah-masalah, misalnya bagaimana kita melihat setiap agama ini melihat kelompok agama yang berbeda. Karena ada elemen-elemen yang di situ menjadi default mode, menjadi moda asal dari agama untuk melihat kelompok lain ini sebagai ancaman, sebagai pihak yang dicurigai dan sebagainya. Nah, wawasan ini yang harus kita olah untuk direkontekstualisasikan. Nah, kemudian terkait dengan umat Nahdien sendiri, ini sebetulnya kita melakukan upaya yang simultan dengan ini. Di samping R20 ini, kita ini merencanakan akan mengadakan Muktamar Internasional Fikih Peradaban, insya Allah pada awal Februari yang akan datang, bertepatan dengan puncak kegiatan 1 abad NU. Nah, menuju ke sana, sekarang ini kita sedang adakan serial halakoh-halakoh di antara kiai-kiai NU. Ini sedang berlangsung ini, hari-hari ini. Kita targetkan sampai akhir Januari nanti harus bisa terselenggara sekurang-kurangnya 250 titik halakoh di seluruh Indonesia. Sekarang ini kita sudah dapat sekitar 80-an mulai awal September. Ini halakoh yang melibatkan kiai-kiai dari semua lapisan sampai ke grassroots.
tentang fikih peradaban. Fikih peradaban ini terkait tentang bagaimana agama melihat kenyataan hari ini. Kalau dulu itu perang, konflik itu normal, hari ini umat manusia tidak bisa lagi menanggungkan akibat dari konflik, ya terutama konflik identitas. Dan sekarang ini sudah berlangsung. Ini kalau nanti Anda berkesempatan untuk bertemu dengan kiai-kiai di grassroots, ya, Anda akan mulai lihat di Jawa Timur, di Jawa Tengah, di Sumatera Utara, di NTB dan lain sebagainya, di Bali termasuk sudah, ya mereka sudah mulai berpikir tentang ini, sehingga ini menjadi kesadaran yang tumbuh bersama juga di dalam komunitas Nahdlatul Ulama. That in Yogyakarta there will be several activities that we already prepare for the participants, like the royal dinner in the Jogja Palace, hosted by Sultan Hamengkubuwono X, and also visit to Borobudur, Prambanan, not just to the the Borobudur as a tourist destination, but we want to give experience to the participant about how the community around the site, living an harmonious life amidst the diversity that they have. And also there will be special forum for the participants to discuss about concrete plan forward. There will be discussion about that. But to this point, after the conference, we already have several points as the conclusion of the discussion, but there will be more. And now we have team from Nahdlatul Ulama, from the Center for Shared Civilizational Values, from the Muslim World League, and also for the key speakers and participants, perfecting the joint communique. We will name the communique as Bali Communique. Bali Communique, the final communique, the R20 Bali Communique. It's the final communique of the G20 Religion Forum, or R20, striving to ensure that religion functions as a sort of global solutions rather than problems. Now, what would be the solution? It is exactly the endeavor that we will go forward as an endeavor, as a struggle, a striving to find solutions. Today, right now, we may not have a clear formulation about what would be the concrete solution for all the, this is the problem that's so huge and so complex, So we will, of course, first discuss what is possible forward. And one among the possibles that we may do is to enhance this alliance. The participants, people who join this conference has already become a global alliance. So we need to extend this alliance to be broader than this, and make a call to others to join. We'll have hopefully more of politicians, maybe, not just religious figures, more of diplomats and so forth, so that business people, so that we can strive together. Konferensi ini diikuti oleh para partisipan dari semua 20 negara anggota G20 ditambah 12 negara yang lain. Jadi partisipan ini berasal dari 32 negara. Itu sudah jadi global. Dan kita harapkan nanti ke depan mungkin akan bertambah lagi partisipan yang lain. Yang ada di sini sebagian besar adalah para pemimpin agama. Tapi bisa Anda lihat sejak kemarin ada juga diplomat, ada juga politisi, ada juga pengusaha yang ikut di sini. Kita ke depan harapannya aliansi ini akan berkembang lebih luas.
dengan melibatkan kalangan yang juga lebih luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi, kita akan berjuang bersama menuju solusi-solusi yang konkret. Ya, ada banyak masalah kita melihat, ada soal Israel Palestina, ada soal persekusi terhadap minoritas di Afrika Barat, ada di India, di Asia Tenggara, bahkan di Eropa dan di Amerika. Ini semua masalah-masalah besar dan berkaitan dengan agama. Dimotivasi oleh agama paling tidak dalam persepsi mereka yang terlibat di dalam konflik-konflik itu. Agama-agama harus bertanggung jawab. Kalau kita beriman kepada agama, kita mempercayai janji agama bahwa agama akan membawa kemaslahatan bagi manusia, ya kita kalau beriman, ya kita harus tanggung jawab supaya agama ini betul-betul membawa kemaslahatan bagi manusia dan bukan jadi masalah. Ini yang akan kita perjuangkan bersama. Bentuk konkretnya seperti apa? Untuk tahap sekarang ini mungkin belum. Tapi yang sudah mengkristal adalah kehendak bersama. Bahwa semua orang yang terlibat dalam konferensi ini punya kemauan kuat. Anda semua menjadi saksi bagaimana semangat, antusiasme, dan kesungguhan yang tumbuh dari sungguh-sungguh dari hati para partisipan di sini. Mudah-mudahan ini nanti betul-betul bisa tumbuh menjadi sesuatu yang bermakna bagi kemanusiaan. NU sudah melakukan kerjasama, menyepakati kerjasama dengan satu lembaga, satu organisasi yang namanya Center for Shared Civilizational Values. Ini adalah organisasi yang didirikan oleh Kiai Mustafa Bisri di Amerika, di North Carolina, bukan California ya. Ini jangan sampai salah-salah kayak kemarin ngomong California, seperti yang betul North Carolina, di Winston-Salem, North Carolina, Amerika Serikat. Didirikan oleh Kiai Ahmad Mustafa Bisri. Di situ ada berbagai orang-orang yang bergabung di situ dari berbagai kalangan, dari agamawan, intelektual, dari Amerika, dari Indonesia dan sebagainya. Ya, ada Pak Charles Hollentaler yang membantu kita di sini, ada Pak Timothy Samuel Shah dari Harvard, ada Profesor Bob Hefner juga akan bergabung di situ, dan kami juga mengundang nanti Dr. Muhammad Al-Isa untuk bergabung menjadi dalam Board of Advisor di dalam CSCV itu. Nah, sudah ada kesepakatan antara NU dengan CSCV untuk menjadikan CSCV ini sebagai sekretariat permanen dari R20 ini. Dan ini juga disepakati oleh semua pihak yang nanti akan terlibat. Karena Ramadhan juga sudah bergabung di CSCV. Sehingga nanti kelanjutan dari R20 ini akan diolah lebih lanjut di dalam lembaga CSCV ini, tentu saja bersama-sama dengan Nahdlatul Ulama. Bukan sesuatu yang pertama ya, komunike ini sedang dikerjakan sekarang ini karena ya kita tahu bahwa jadwalnya ketat sekali konferensi ini, sehingga untuk berkumpul di antara peserta juga harus kita upayakan dengan keras. Ini sekarang sedang berkumpul dan mudah-mudahan segera malam ini bisa diselesaikan. Kalau poin tersebut sih sudah disepakati, cuma bagaimana membahasakannya jadi bahasa Inggris yang baik, bahasa Arab yang baik dan seterusnya. Soal itu aja ya. Mudah-mudahan malam ini selesai. Dan ini bukannya tidak akan merupakan sesuatu yang menjadi kesepakatan atau komitmen bersama, begitu tidak. Ini hanya penjelasan tentang kesimpulan-kesimpulan yang bisa diambil dari pembicaraan selama proses konferensi ini. Itu saja. Makanya kita sebut komunike, tidak kita sebut deklarasi, kita tidak sebut joint statement, tidak, tapi komunike. Hanya menjelaskan apa yang sudah berlangsung ya, supaya juga ya kalau joint statement atau deklarasi, wah kita harus diskusi panjang.
bisa berhari-hari tidak selesai. Nah, ini mudah-mudahan bisa selesai malam ini, insya Allah. Bedanya di dalam forum ini semua orang jujur. Apa yang jadi masalah Anda bisa dengarkan tadi Archbishop dari Nigeria. Dia jelaskan terang-terangan bagaimana komunitas Muslim di sana mempersekusi minoritas Kristen. Anda bisa dengarkan dari pembicara-pembicara bagaimana misalnya juga digugat persekusi dari mayoritas Hindu di India terhadap minoritas. Semuanya bicara jujur. Karena kita mau melihat masalah apa adanya. Supaya kita bisa mendapatkan jalan keluar yang valid. Kita bukan sekedar saling puji, ini ajaran kami baik, dan kemudian masing-masing pulang dengan keyakinan bahwa agama masing-masing yang terbaik. Di sini kita bicara soal kenyataan, jujur apa adanya, sehingga kita sampai pada wawasan yang sama bahwa kita butuh kerja keras ini. Kita butuh aliansi untuk berjuang bersama karena masalah begitu banyak dan semuanya menyangkut agama. Kalau kita biarkan ini terus-terusan tanpa solusi yang valid, yang konkret, agama akan kehilangan kredibilitasnya. Ini adalah tanggung jawab dari siapapun yang masih beriman kepada agama-agama. Ini semua yang diakui oleh para pemimpin agama tadi. Bisa Anda saksikan bagaimana bahkan Grand Mufti Mesir bicara dengan sangat jujur tentang apa masalahnya. Bagaimana misalnya Rabi Alan Brill bicara dengan jujur tentang hal-hal yang problematis di dalam Judaisme dan seterusnya. Ini semua memerlukan perjuangan panjang. Setidak-tidaknya kita sudah mulai dengan konferensi ini bicara jujur. Dan kita akan berjuang bersama dengan mempertahankan kejujuran ini supaya masalah bisa betul-betul ketemu jalan keluarnya. Cukup ya? Oke, terima kasih teman-teman sekalian.